Alat dan bahan: kedelai 500 gram, saringan, gula merah, pengaduk, pisau cutter, botol aqua, panci, dan yang terakhir itu ember. Pertama-tama, kacang kedelai yang telah disiapkan sebanyak 500 gram kita cuci bersih sebanyak 3 kali supaya menghilangkan kotoran yang ada di kacang kedelai tersebut. Nah, setelah kacang kedelai dicuci bersih sebanyak 3 kali, lalu masukkan kacang kedelai ke dalam panci, lalu ditambahkan air sebanyak 1 liter. Selanjutnya, kacang kedelai kita rebus selama 3 atau 4 jam. Setelah mendidih, airnya akan berubah warna menjadi warna kecoklat susu atau berwarna putih. Nah, air rebusan sudah matang dan didinginkan selama 10 menit. Selanjutnya, setelah didinginkan selama 10 menit, lalu kita saring untuk memisahkan antara air rebusan dan kacang kedelai. Setelah itu, gula merah dibagi 2. Nah, setelah dibelah 2, lalu kita potong-potong kecil-kecil. Nah, ini hasil jadinya setelah dipotong kecil-kecil gula merah. Selanjutnya, gula merah kita masukkan ke dalam air kacang kedelai yang telah kita rebus tadi. Lalu kita aduk sampai merata. Nah, setelah diaduk merata, kita masukkan mol kacang kedelai ke dalam botol. Setelah dimasukkan mol kedelai ke dalam botol, lalu ditutup dengan tutup botol dan dilapisi dengan plastik. Gunanya untuk mempercepat perkembangan mikroorganisme mol kacang kedelai. Nah, setelah selesai mol kedelai ditutup, lalu didiamkan mol kedelai tersebut di tempat yang lembab selama 1 minggu dan diletakkan di tempat yang teduh agar tidak terkena sinar matahari. Nah, supaya perkembangan mikroorganisme di dalam mol kedelai lebih cepat. Lalu setiap harinya mol kedelai tersebut dibuka tutupnya supaya pertukaran udara bisa terjadi dan mempercepat proses terjadinya mol kacang kedelai. Nah, selanjutnya daun kering kita remas-remas atau kita robek-robek selama 10 menit sampai daunnya berukuran kecil-kecil. Nah, setelah selesai, kemudian tambahkan rumput basah, kemudian campur rata seluruhnya daun kering dan rumput basahnya hingga tercampur merata. Setelah selesai dicampur rata seluruhnya, selanjutnya pemberian mol kedelai dan air ke daun yang telah dicampur tadi. Banyak mol kedelai dan airnya yaitu 3:2 ya guys. Selanjutnya, aduk mol kedelai dan air sampai merata dan tercampur. Selanjutnya, tuangkan air mol kedelai ke daun kering yang sudah diremas-remas atau dirobek-robek dan rumput basah hingga tercampur merata sampai air mol kedelai seluruhnya habis ya guys. Selanjutnya, setelah dituangkan, tunggu air mol kedelai meresap ke daun kering dan rumput basah tadi yang tercampur rata. Lalu didiamkan selama 10 menit ya guys. Lalu setelah didiamkan selama 10 menit, kita masukkan ke dalam karung, kemudian diikat dengan tali ya guys. Selanjutnya, pupuk kompos tersebut diletakkan di tempat yang lembab dan tidak terkena sinar cahaya matahari selama 3 minggu untuk bisa menjadi pupuk kompos ya guys. Nah, inilah hasil minggu terakhir yang telah jadi pupuk komposnya dan siap untuk digunakan.